Sempat buron, pelaku pembakaran perempuan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia pada bulan September lalu akhirnya diringkus polisi. Agus Triokopari Suda berusia 51 tahun melakukan aksi keji itu lantaran sakit hati dengan korban karena menolak dinikahi. Pelaku dan korban telah menjalin hubungan asmara selama 3 tahun. 2 hari sebelum kejadian, pelaku dan korban Catur Adminingsih, 54 tahun, warga Dusun Tawang, Kelurahan Banyuroto, Kecamatan Nangulan, bertemu di depan Puskesmas Mudal, Sentolo. Dalam kesempatan tersebut, pelaku mengajak korban menikah, tetapi ajakan itu ditolak. Merasa sakit hati, pelaku lantas menyusun rencana untuk menghabisi korban dengan cara membakarnya. Sebelum melakukan hal keji itu, tersangka sudah menyiapkan bensin dan menunggu kedatangan korban. Setelah korban datang, pelaku kemudian memberhentikan motor yang dikendarai korban. Sempat terjadi cekcok. Pelaku lantas menyiram korban dengan bensin yang sudah dibawanya, lalu menyulutkan korek api. Pelaku lantas meninggalkan korban dalam kondisi terbakar hidup-hidup. Korban ketika itu masih berupaya mencari pertolongan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wates selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya, akhirnya meninggal dunia karena mengalami luka bakar hingga 90%. Sementara pelaku yang buron akhirnya diringkus jajaran Polres Kulon Progo di wilayah Pasar Cikli. 29 Oktober 2000. Kami akan ajak Anda untuk melihat lebih dalam lagi membahas rangkaian kasus kriminal yang terjadi, termasuk salah satunya ada yang terjadi di Kulon Progo. Sudah hadir kriminolog Pak Thomas Sunaryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak. Gimana kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik Pak Thomas, kita juga akan dapatkan keterangan Pak. Ini dari Kompol Sudarmawan selaku Wakapolres Kulon Progo. Selamat malam Pak Sudarmawan. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Sudarmawan, tadi kami sudah dapatkan kronologi dari kasus ini, tapi mungkin Pak Sudarmawan juga bisa menjelaskan lebih dalam lagi, termasuk juga bagaimana terungkapnya ataupun penangkapan dari pelaku yang memang ini sudah buron sejak September lalu, Pak. Jadi benar, Mbak, bahwa kasus tersebut terjadi di wilayah kami. Jadi pada tanggal 5 September, sekira pukul 12.30. Yang latar belakangi kejadian ini dikarenakan pelaku merasa sakit hati, dikarenakan korban yang sudah menjalin hubungan kurang lebih 3 tahun, kemudian diajak nikah oleh pelaku dan korban tidak mau. Sehingga pelaku mempunyai niat jahat untuk membuat jera korban dengan cara menyiram dengan bensin. Benar bahwa setelah buron kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, pelaku akhirnya berhasil kami tangkap di seputaran Pasar Cikli, Temon. Setelah beberapa lamanya kami kejar di beberapa kota, baik di Wonosobo, Magelang, kemudian Jogja sendiri, Wonosari, dan akhirnya bisa kami tangkap. Demikian, Mbak. Pak Wakapolres, mungkin bisa dijelaskan juga, menurut kesaksian dari pelaku ini, apa sebenarnya yang menjadi alasannya untuk memilih menghabisi nyawa mantan kekasihnya ini karena sakit hati dengan membakarnya, tidak dengan metode lain mungkin yang lebih praktis seperti mungkin menusuk dan lain sebagainya, apa yang waktu itu terbersih di pikirannya? Jadi menurut hasil pemeriksaan penyidik kami, sebenarnya pelaku ini tidak ada niatan untuk membunuh. Jadi karena memang pelaku ini pekerjaan sebagai buruh harian lepas dan umurnya sudah lumayan tua, 51 tahun. Menurut pemeriksaan bahwa hanya sekedar ingin membuat jera. Namun menurut keterangan tersangka, tidak menyangka ternyata perbuatannya bisa mengakibatkan meninggalnya korban. Demikian, Mbak. Ancaman hukuman kepada pelaku, Pak Sudarmawan. Ya, diulang, Mbak. Ancaman hukuman kepada pelaku, Pak. Baik, semula untuk pelaku ini kami persangkakan dengan pasal 351 tentang penganiayaan
Namun dikarenakan korban setelah kurang lebih 1 bulan meninggal, penyidik kemungkinan akan menerapkan pasal yang lebih berat, yaitu 340, 338, di mana ancamannya adalah seumur hidup. Baik, Kompol Sudarmawan selaku Wakapolres Kulon Progo, terima kasih untuk menyediakan waktu sudah memberikan informasi kepada Baik, kami, Mbak. Pak. Sama-sama, Mbak. Selamat malam, selamat aktivitas kembali. Pak Thomas, tanggapannya berawal dari sakit hati, kemudian ingin melukai mantan kekasihnya karena begitu kecewa dan membakar hidup-hidup. Itu betul-betul keji. Iya, tadi sudah diberikan juga. Saya kira ini kekerasan yang spontan ya. Tapi kan tadi disebut bahwa usianya sudah 51 tahun. Betul. Ya. Jadi di masyarakat kita itu umumnya juga orang yang tidak menikah ya itu dianggap tidak baik lah ya untuk masyarakat kita ya. Nah, jadi mungkin dia kecewa. Nah, inilah barangkali perempuan yang bisa saya jadikan teman hidup ya, lalu rencana yang macam-macam sudah jadi internalize. Tiba-tiba karena berbagai sebab ya si perempuan itu menolak. Nah ini dia sangat kecewa ya dan jadi keinginan yang macam-macam sudah tersusun, begitu saja diputus jadi timbul emosional yang sesaat itu sehingga melakukan kekerasan. Menurut pengamatan Pak Thomas di lapangan, menurut kajian kriminologi juga, faktor sakit hati ini menjadi faktor yang cukup sering membuat seseorang gelap mata, Pak, dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Bisa, secara psikologis ya, atau psikiatri, itu gejala kejiwaan ya, yang tiba-tiba menjadi emosional ini bisa tiba-tiba, tapi juga bisa berlangsung sudah lama. Nah, ini nampaknya yang tiba-tiba ya, tapi yang sudah lamanya tadi kan didukung dia juga sebagai manusia normal ya, laki-laki kan ingin juga hidup berumah tangga untuk membangun kehidupannya di masa depan. Kalau tadi kita dengarkan juga ini cerita dari Pak Wakapolres, kesaksian dari pelaku ini, pelaku sebenarnya awalnya tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan ini konsekuensinya adalah bisa menghilangkan nyawa korbannya, begitu. Artinya mungkin awalnya hanya ingin berniat melukai begitu, sebagai balas dendamnya. Iya, kecewa gitu ya. Jadi sampai muncul kepada tindakan yang bisa menyakiti orang lain.